Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir di layar kaca Anda untuk memberikan informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda, edisi Sabtu 13 Januari 2024. Kali ini bersama saya Nisa Redi, berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin buka suara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Labuhan Batu Erik Atradaritonga. Hasanuddin menyebut bahwa peristiwa ini merupakan peringatan bagi semua pihak. Hal itu disampaikan di Gedung Pemerintahan Sumatera Utara pada Jumat sore. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Labuhan Batu. Dalam OTT tersebut, Bupati Labuhan Batu Erik Atradaritonga turut diamankan. Selain Bupati, ada beberapa orang lagi yang ditangkap KPK, mulai dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Usai menjalani pemeriksaan di kawasan Labuhan Batu, Erik beserta beberapa orang yang diamankan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih di Jakarta. Terkait hal tersebut, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengatakan menyerahkan semua proses hukum ke KPK. Selain itu, dirinya juga meminta kepada semua pihak agar tidak melawan hukum dan bekerja sesuai dengan garis hukum. Saat sekarang saya belum dapat kronologi lengkap. Ya. Namun demikian kita biarkan kesempatan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti. Pak, itu satu keluarga loh Pak, kakak. Iya mungkin seperti itu. Ipar-iparan. Kita dengarkan dan kita dalami nanti. Maka itu adalah peringatan bagi kita semua juga. Pak, mungkin bisa kasih imbauan untuk pejabat yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Semua sejak awal dari pertama saya masuk ke sini, mari kita sama-sama. Makanya hebat itu kan, hebat A terakhir itu akuntabilitas. Betul kan? T ini kan transparan. Kan itu adalah makna dari kita semua. Dari pertama saya menginjakkan kaki ke sini. Saat ini pemeriksaan terhadap para pejabat yang terjerat OTT masih berlangsung di Gedung Merah Putih, Jakarta. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tahan Kepala UPT BMBK Gunung Sitolinias, Sumatera Utara, dugaan korupsi pemeliharaan rutin jalan jembatan tahun 2022 senilai 6,4 miliar rupiah. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akhirnya melakukan penahanan terhadap tersangka RTZ selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Provinsi Sumatera Utara. Pemanggilan pertama terhadap tersangka RTZ sempat ditunda dikarenakan sakit. Panggilan kedua tersangka RTZ didampingi penasihat hukumnya yang memenuhi panggilan penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk diperiksa sebagai tersangka. Hal itu berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Sumatera Utara kemarin. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, kemudian dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Medan di Tanjung Gusta untuk 20 hari ke depan. Hal ini dilakukan untuk menghindari tersangka melarikan diri. Kasdipenkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengatakan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ini yakni dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli tahun anggaran 2022 dengan pagu Rp6.448.681.500. Menahan satu tersangka berinisial RTZ yang merupakan Kepala Unit KUPT di Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara di Gunung Sitoli terkait kegiatan dugaan korupsi pengerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan pada tahun 2022 dengan nilai proyek sebesar 6,4 miliar di Gunung Sitoli. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menahan tersangka TT selaku bendahara pengeluaran pembantu UPT Jalan dan Jembatan pada Dinas BMBK Sumatera Utara pada bulan Desember 2023 lalu. Keduanya disangka melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
Terkait kondisi Medan Zoo saat ini, pemirsa, Medan Zoo memiliki 10 koleksi satwa harimau Sumatera Utara dan Benggala. 3 harimau mati pada November 2023 lalu. Kondisi yang terus memburuk, 6 dari 10 harimau koleksi Medan Zoo mengalami sakit. Keberadaan satwa harimau Benggala dan Sumatera saat di Medan Zoo sangat membutuhkan perhatian khusus. Sejak kematian harimau bernama RH, petugas melakukan pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan hasil sejumlah harimau di sana yang tidak sehat. PJ Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Pemerintah Kota Medan yang membawahi pengelolaan Medan Zoo mengakui 6 dari 10 harimau dalam kondisi sakit menahun di Medan Zoo Simalingkar B, Medan Tuntungan, Sumatera Utara kemarin. Kematian harimau di Medan Zoo sangat disayangkan. Adapun satwa yang telah mati, masing-masing harimau Sumatera Benggala bernama Avatar pada 16 November 2023. Kemudian disusul kematian harimau Sumatera betina bernama Putri Nurhaliza pada 31 Desember lalu. Dengan kematian harimau Sumatera dan harimau Benggala, saat ini terdapat sejumlah harimau yang masih sakit, termasuk diantaranya Bintang Sorik. Satwa karismatik itu mengalami beberapa komplikasi penyakit sehingga berada pada fase dubius infausta, yakni kondisi penyakit yang diragukan kesembuhannya. Tidak diketahui pasti sejak kapan satwa dilindungi itu terjangkit penyakit, namun hasil pemeriksaan keseluruhan yang diperoleh memungkinkan gangguan kesehatan itu dialami beberapa tahun lalu. Keempat harimau yang sakit itu belum pernah dikawinkan. 6 kemarin harimau Sumatera yang ada mengalami memang kondisi penyakit, ya, penyakitnya memang sudah lama sebenarnya, dan kalau dalam istilah kedokteran hewannya disebut dubius infausta. Jadi memang kondisi hewan kita di sini, terutama harimau Sumateranya, memang sedang ada penyakitnya. Nah, salah satunya tadi termasuk yang teman-teman media lihat, ada yang namanya Sorik. Itu dari hasil pemeriksaan juga memang disimpulkan penyakitnya ada dubius infausta juga. Gitu. Seluruh harimau sakit itu kini masih berada di Medan Zoo dengan perawatan seadanya akibat buruknya kondisi keuangan. Perawatan penyakit satwa saat ini mengandalkan bantuan dari Bantuan BKSDA dan Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia. Sementara itu, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara memastikan seluruh pakan dan obat-obatan satwa Medan Zoo masih akan ditanggulangi hingga Februari mendatang. Namun belum ada langkah evakuasi dan pemindahan satwa dalam waktu dekat. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara angkat bicara terkait kondisi Medan Zoo. Pakan dan perawatan kesehatan terhadap koleksi 115 satwa yang masih berada di kandang saat ini dalam penanggulangan BBKSDA Sumatera Utara hingga Februari mendatang. Penanganan lain mencakup perbaikan kandang namun tidak dapat langsung dilakukan. Penanganan intensif saat ini diprioritaskan pada jenis spesies satwa dilindungi maupun yang masuk dalam klasifikasi appendix golongan 1. Sebelumnya dalam 2 bulan terakhir ada 3 ekor harimau yang mati diduga akibat kelaparan lantaran krisis finansial di Medan Zoo. Harimau Sumatera bernama RH mati pada November 2023 lalu. Kemudian harimau Benggala bernama Avatar mati pada awal Desember 2023. Sedangkan kematian terakhir harimau Sumatera terjadi pada 31 Desember 2023 yang bernama Putri Nurhaliza. Saat ini perbaikan tengah dilakukan di kandang harimau, di mana sebelumnya terjadi kebocoran yang mengakibatkan kandang menjadi lembab. Meski kelangsungan hidup satwa Medan Zoo pada tahap mengkhawatirkan, BBKSDA Sumatera Utara belum akan mengambil langkah evakuasi maupun pemindahan sementara satwa Medan Zoo. Namun kemungkinan langkah itu akan diambil sebagai alternatif terakhir. Ya, kita akan selalu mendampingi, menjaga, meningkatkan. Gimana cara meningkatkan? Yang pertama itu kita itu kualitas pakannya kita tingkatkan. Sekarang itu dengan bantuan dari PKBSI, pakan-pakannya itu dikasih yang segar, yang berkualitas lah ya.
untuk meningkatkan kriteria, terus disuntikan vitamin dan peningkat stamina, termasuk menjaga memberikan obat-obatan. Terus yang ketiga itu untuk keamanan itu kita juga tangani kandangnya, beberapa kandang kita lakukan perbaikan sehingga satwa-satwa di sana bisa lebih nyaman lah. Pemirsa, dua kelompok ibu-ibu di kawasan Danau Siombak, Kota Medan, Jumat petang terlibat adu mulut terkait penutupan jalan di permukiman mereka. Salah satu kelompok emak-emak meminta jalan yang ditutup oleh kelompok emak-emak lain agar dibuka, agar masyarakat dan sopir truk dapat beraktivitas kembali. Adu mulut antar ibu rumah tangga ini tak terhindarkan di kawasan Jalan Takenaka, Danau Siombak, Kelurahan Payo Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Sekelompok ibu rumah tangga mendatangi kelompok ibu rumah tangga lain yang menggelar aksi protes menghentikan truk yang melintas dengan cara duduk di badan jalan. Kapolsek Medan Labuhan AKP PS Simbolon yang tiba di lokasi sempat tersulut emosi lantaran kelompok ibu rumah tangga yang menghentikan truk tidak mau membubarkan diri dan membuat lalu lintas menjadi terhambat. Farida Hanum, salah seorang ibu rumah tangga, mengatakan aksi protes yang dilakukannya bersama sejumlah ibu rumah tangga lainnya lantaran tidak terima truk-truk melintas di kawasan permukiman mereka karena membahayakan keselamatan anak-anak juga membuat rumah mereka menjadi retak. Tanpa adanya perdagangan tradu ini lewat perindustrian, kami ingin hidup tenang lah. Emangnya kenapa Bu? Selama ini apa yang dirasakan? Ya, kami nggak tenang, kami takut kalau terjadi yang nggak kami inginkan ya kan, karena mobil-mobil tradu lewat, kontainer lewat, boleh mereka lewat tapi langsir. Jadi selama ini kayak gimana? Selama ini sudah ada 1,5 tahun kami aman. Ini pun baru-baru ini aman juga ya kan? Karena mereka melangsir. Sementara itu Muhija, salah seorang ibu rumah tangga dari kelompok lainnya, meminta emak-emak tersebut untuk berhenti melakukan aksi di badan jalan. Selain mengganggu aktivitas warga, aksi emak-emak tersebut juga telah mengganggu para pekerja sopir untuk bekerja mencari nafkah. Dengan adanya penghalang jalan ini, apa kerugian yang kita rasakan kan? Yang kerugiannya banyak, yang kerugiannya ya. Nggak Apa bekerja loh. Para buruh nggak bekerja, para supir tengok mandat-mandat ini. Nah, yang kerugian kita yang mau keluar terhambat. Gitu, Pak, ya? Terhambat, kita kan pengguna jalan. Terhambat kita. Harapan kakak apa? Harapan tuh udah legowo aja, diterima aja hasil rapat yang diberikan oleh Disub dan Protes ibu rumah tangga ini berakhir setelah petugas kepolisian bersama pihak pemerintahan setempat melakukan dialog. Meski belum mendapatkan titik terang, namun kedua kelompok ibu-ibu ini diminta untuk tidak mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Kan aku bilang loh, Mak, aku juga punya pilihanku sendiri. Alah, pilihan-pilihan. Tahu apa kau tentang pilihan? Mama udah lebih dulu lahir, jadi Mama tahu mana yang terbaik untukmu. Gak ada itu, Mak. Intinya aku udah punya hak untuk memilih. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kau harus ikut pilihan Mama. Udahlah, Mak. Mama jangan paksa anak kita untuk mengikuti pilihan Mama. Dia sudah dewasa, Mak. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depannya, Mak. Kan itu lebih bagus daripada tidak memilih. Toh, siapapun terpilih nanti, mereka putra terbaik bangsa Indonesia. Ah, Bapak ini pun sama aja, bela-bela Mirna aja terus. Intinya, Mak, aku udah bulat sama pilihanku sendiri. Mau milih? Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari.
Yuk, gunakan hak pilihmu. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini siang. Pemirsa, kuota calon jamaah haji asal Kabupaten Mandaling Natal bertambah di tahun 2024 menjadi 792 orang. Jumlah ini meningkat 40% jika dibandingkan kuota tahun 2023 sebanyak 505 orang. Untuk sementara di tahun 2024 jumlah kuota jamaah haji asal Kabupaten Mandaling Natal sebanyak 792 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan mencapai 40% jika dibandingkan tahun 2023 yang hanya 505 orang. Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Mandaling Natal, Irfansyah Nasution mengatakan bertambahnya kuota jamaah haji ini dikarenakan tambahan kuota Indonesia dari Raja Arab Saudi sebanyak 221.000 jamaah. Sementara untuk Kabupaten Mandaling Natal bertambah hingga mencapai 40% karena meningkatnya jumlah yang mendaftar di Mandaling Natal. Tahapan calon jamaah haji tahun 2024 ini sudah memasuki cek kesehatan di rumah sakit. Dari peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia, semua jamaah harus dilakukan medical check-up secara lengkap. Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut adalah syarat untuk melakukan pelunasan biaya jamaah haji. Jamaah haji yang tidak memenuhi syarat istitah akan ditunda keberangkatannya. Maka dia bisa melunasi ongkos atau BP-nya, dan bagi jamaah yang hasil pemeriksaannya tidak memenuhi istita'ah kesehatan, maka jamaah tersebut belum bisa melakukan pelunasan. Terkait ongkos hajinya sendiri, ongkos haji ini alhamdulillah sudah keluar beberapa hari yang lalu, tanggal kira-kira 2 hari yang lalu, bahwasanya telah muncul atau telah lahir Kepres nomor 6 tahun 2004 yang mengatur tentang ongkos pelaksanaan atau penyelenggaraan ibadah haji untuk embarkasi. Terhitung sejak tahun 2024 ini, daftar tunggu jamaah haji asal Kabupaten Mandaling Natal sudah mencapai 21 tahun. Puluhan anggota TNI Koramil 13 Panyabungan bersama masyarakat bergotong royong memperbaiki jalan rusak akibat dilanda hujan lebat dan tanah longsor. Akses ini satu-satunya jalan menuju desa yang hanya bisa dilalui berjalan kaki dan kendaraan roda 2. Jalan menuju Aek Mata yang merupakan salah satu desa terisolir yang ada di Kecamatan Panyabungan, Mandaling Natal rusak parah setelah wilayah itu dilanda hujan lebat dan longsor yang terjadi beberapa hari yang lalu. Jalan ini merupakan satu-satunya akses transportasi warga desa menuju pusat kota Panyabungan dan beberapa desa lainnya. Untuk mengantisipasi kerusakan lebih parah, puluhan anggota TNI dari Koramil 13 Panyabungan bersama masyarakat kerja bakti memperbaiki jalan yang tertimbun longsor dan menutup jalan yang berlubang. Personil TNI bersama masyarakat yang bergotong royong menggunakan pasir dan tanah yang ada di lereng bukit desa Aek Mata agar dapat dilalui masyarakat menuju perkotaan maupun lalu lalang warga yang membawa hasil pertanian. Sementara puluhan kaum ibu juga terlihat ikut serta bergotong royong dengan mengambil pasir yang berada di dasar sungai yang akan digunakan untuk menimbun jalan tersebut. Kita gotong royong atau karya bakti, bahwasanya dengan curah hujan yang sering terjadi di desa Kecamatan Desa Aek Mata, Kecamatan Panyabungan, kita bekerja sama dengan kepala desa, dengan masyarakat untuk berjibaku untuk membantu kesulitan rakyat, dan kami hadir TNI Angkatan Darat hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melaksanakan bergotong royong karya bakti, jadi menutupi lubang biar sehingga akses jalan kendaraan berjalan dengan lancar.
Selain menimbun jalan yang berlubang dengan tanah dan pasir, anggota TNI juga melakukan penambalan jalan di beberapa titik yang berlubang menggunakan semen guna memperkeras badan jalan tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi catatan amal buat kita semua, dan mudah-mudahan untuk kedepannya Mata ini kita harapkan bisa bangkit dan maju. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebagai komoditas pertanian, buah naga memiliki potensi untuk dikembangkan dan dibudidayakan sebagai agrowisata. Selain permintaan pasar yang terus meningkat, pengembangan pertanian buah naga dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan bagi para petani. Seperti halnya di salah satu lokasi pengembangan buah naga di Desa Simanampang, Kecamatan Siatas Barita, terdapat sebuah lokasi agrowisata yang sedang dikembangkan salah seorang petani berupa kebun buah naga. Buah naga selain memiliki rasa yang enak, juga kaya akan nutrisi dan memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan luas lahan hampir 4 rantai dengan panorama alam yang menawan dan hamparan hijau, selain mulai ramai dikunjungi warga yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan, kehadiran kebun buah naga juga memotivasi masyarakat sekitar untuk turut serta mengembangkan pertanian buah naga di areal pertanian masing-masing. Sejak membudidayakan buah naga pada Februari 2023 lalu dan telah memulai panen pada bulan November kemarin. Dari 300 batang buah naga ini telah memanen 1 ton buah naga yang selain dipasarkan di tingkat pasar lokal, komoditi dari hasil pertanian yang dilakukan warga ini secara mandiri juga telah masuk ke pasar luar kota, seperti ke Medan, Siantar hingga ke Riau dengan omset penjual sekali panen mencapai 80 juta rupiah. Tak hanya pada siang hari, lokasi pertanian buah naga ini memiliki daya tarik tersendiri dengan adanya penyinaran lampu yang makin menarik minat pengunjung untuk datang melihat keberadaan kebun buah naga tersebut. Menurut Arthur Lumban Tombing, dengan menggunakan metode penyinaran dari lampu listrik untuk meningkatkan hasil panen sehingga pendapatan bertambah. Sebagai komoditas pertanian, buah naga yang memiliki potensi untuk dikembangkan, pengembangan pertanian buah naga dapat menjadi sumber penghasilan bagi petani. Sebagai upaya dalam menggelar pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, KPU RI mengaktifkan peran mahasiswa dalam mengawal pesta demokrasi. Di Kota Medan, ribuan mahasiswa turut andil dalam proses ini dan berperan sebagai pengawas partisipatif di berbagai TPS saat pemilu berlangsung. Ratusan dari total ribuan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik salah satu universitas swasta ini dilepas secara simbolis oleh Rektor dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara serta Bawaslu Sumatera Utara dalam berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 pada Februari mendatang. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan berbagai perguruan tinggi untuk melibatkan para mahasiswa dalam proses pemilu. Rektor Universitas Profesor Agus Sadi mengatakan dengan berperannya para mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu sebagai pengawas dapat membentuk nalar kritis para mahasiswa dalam menghadapi sistem pemilihan umum secara langsung yang dilakukan di negara ini. Strategis. Kita tahu 53% pemilih adalah pemilih pemula. Saya rasa mereka ini berada di kampus dan juga di sekolah mereka. Ini sangat strategis karena bagaimanapun arah bangsa ini ke depan akan ditentukan oleh mereka-mereka sekarang. Maka untuk itu saya sangat memberikan apresiasi luar biasa. Keterlibatan mahasiswa dalam proses pemilu ini juga dinilai mampu memantik para generasi muda Gen Z dan milenial untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu.
Hal senada juga diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu Sumatera Utara, Payung Harahap, dengan menyebut bahwa keterlibatan kaum muda, terutama mahasiswa dalam pengawasan pemilu di masing-masing tempat pemungutan suara sangat diperlukan, sebab dapat membantu Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan terkait dengan potensi pelanggaran dan kemungkinan adanya kecurangan dalam pemilu nantinya. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi kegiatan atau gerakan pengawas partisipasi yang dilakukan oleh FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Namanya pengawas partisipatif, yang itu lahirnya dari masyarakat, kelompok organisasi mahasiswa, organisasi pemuda, bahkan organisasi masyarakat. Para mahasiswa ini nantinya akan disebar ke tempat pemungutan suara sesuai dengan domisilinya, lalu diharuskan untuk melakukan selfie dan bertindak sebagai pengawas independen di setiap TPS tersebut sebelum hasilnya dilaporkan melalui link yang telah disediakan bersama oleh FISIP UMSU dan Bawaslu Sumatera Utara. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas merekrut sekitar 5.607 kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024. Petugas KPPS ini akan bertugas di 801 tempat pemungutan suara atau TPS. Jelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah merekrut kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. KPPS yang direkrut oleh KPUD Palas sebanyak 5.607 orang yang akan bertugas di 801 tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Mereka akan bekerja penuh selama 1 bulan, mulai tanggal 25 Januari hingga 25 Februari 2024. Sedangkan proses perekrutan dan pengumuman hasil seleksi telah berlangsung sejak 11 hingga 31 Desember 2023 lalu. Komisioner KPU Palas Indra Alamsyah menjelaskan perekrutan petugas KPPS sesuai tahapan telah selesai, sedangkan untuk petugas PAM TPS, KPUD Palas bekerjasama dengan pemerintah daerah, jumlah yang direkrut sebanyak 1.602 orang. Ada 5.607 KPPS. Sampai saat ini tidak ada kendala. Kita sudah terpenuhi jumlah KPPS 5.607 personil. Kalau pengamanan itu kita sudah bekerja sama dengan pihak Pemda melalui Satpol PP. Closing. Dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Padang Lawas tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Nisa Redi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.